Lalu apa langkah strategis Badan Gizi Nasional dalam menangani kasus keamanan pangan usai mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto? Kita akan membahasnya dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Prof. Dadan Hindayana. Ya, selamat siang Prof. Dadan. Ya, selamat siang. Ya, Prof. Dadan, boleh sedikit diceritakan bagaimana Presiden sudah memberikan arahan teknis bahkan cukup detail soal evaluasi MBG pada pertemuan Minggu malam kemarin. Lalu apa langkah strategis BGN menindaklanjuti arahan Presiden? Ya, saya 2 kali dipanggil oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, yaitu hari Sabtu ya, pukul 18.30, dan kita diskusi cukup panjang. Ini fokus ke arah perbaikan tata kelola MBG dan beberapa hal yang diinstruksikan Presiden sampai jam pukul 10 malam, pukul 22. Kemudian kemarin diundang kembali pukul 19, dan itu dengan forum yang lebih luas karena kemarin membahas tidak hanya makan gizi gratis tapi juga seluruh program yang menjadi andalan beliau. Dan untuk menunjukkan bahwa satu program dengan program lain itu nanti saling berhubungan dan saling mendukung dan butuh saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dan Pak Presiden tentu saja menyampaikan rasa prihatin terhadap kejadian yang ada dan meminta Badan Gizi Nasional memperbaiki sistem tata kelola di SPG-nya, terutama terkait dengan peningkatan kualitas SDM. Beliau menginstruksikan agar di setiap SPG dapat didampingi oleh koki atau juru masak yang terlatih sehingga proses pengolahan makanan bisa dilakukan dengan seksama sesuai dengan hal yang harus dilakukan di setiap central kitchen gitu, yang koki yang sudah terlatih biasanya sudah akan paham berbagai hal terkait dengan waktu masak, cara pengolahan, termasuk juga volume pengolahan. Kemudian yang jadi perhatian beliau juga terkait dengan keamanan pangan, karena beliau menginginkan agar makanan yang dikonsumsi aman untuk generasi bangsa kita, dan beliau menginginkan tidak ada kejadian sehingga seluruh SPG harus dilengkapi dengan test kit untuk rapid test hasil pengolahan makanan yang bisa dicek langsung secara cepat agar ketahuan apa yang terjadi atau ada apa yang terkandung di dalam makanan tersebut. Beliau juga sangat memperhatikan masalah aspek higienis dan sanitasi, dan beliau fokus pada kualitas air yang harus baik ya, sehingga kami sudah instruksikan kepada sekolah SPG kalau masak pakai menggunakan air galon, dan kalaupun ada air untuk mencuci harus menggunakan saringan. Kemudian juga di setiap SPG diminta untuk membuat alat sterilisasi yang cepat dan menjamin bahwa food tray itu benar-benar higienis. Iya, Prof. Dadan, kalau kita lihat kasus keamanan pangan di sejumlah daerah ini cenderung menunjukkan adanya kelonggaran pengawasan. Seperti dari data BGN sendiri, sejak 6 Januari 2025 hingga 25 September itu tercatat 5.900 kurang lebih yang mengalami keracunan. Lalu apa evaluasinya? Seperti apa Pak nanti ke depannya? Ya, kami mencatat data kan pertumbuhan SPPG ada 2 periode penting. Yang pertama periode dari 6 Januari sampai akhir Juli itu ada 2.391 SPPG yang melaksanakan program, dan tercatat ada 24 SPPG yang mengalami kasus ya. Dan kemudian selama 2 bulan terakhir ini kami berhasil memverifikasi kurang lebih 7.247 SPPG, dan dalam 2 bulan terakhir ini banyak SPPG baru sehingga memang kasus meningkat, sehingga tercatat 47 kasus yang dialami di 2 bulan terakhir. Dan ini berbasis hasil evaluasi kami, itu terutama disebabkan karena kepatuhan terhadap pelaksanaan SOP yang kami tetapkan. Contoh ya, dalam SOP kami menyarankan bahwa makanan itu dari mulai dimasak sampai di konsumsi tidak boleh 4 jam. Jadi kalau mau mendeliver atau mengirim dengan jadwal 3 jadwal pengiriman, masak pun harus 3 kali. Nah, ini yang terjadi di
Bandung, mereka mengolahnya 1 kali, dan 1 kali itu diolahnya jam 9 malam. Jadi sudah terlalu lama itu masakan dimasak dan tidak langsung dikonsumsi, sehingga banyak menimbulkan gangguan pencernaan pada penerima manfaat. Demikian juga untuk hal kualitas bahan pokok yang harus dicermati lebih seksama, karena di Bandung itu contohnya kami kan menetapkan bahan baku itu tidak boleh lebih dari H-2, yang di sana itu hari Sabtu dibeli, hari Rabu dimasak, jadi sudah terlalu lama. Demikian juga dengan penggantian supplier, jadi kami sarankan penggantian supplier harus bertahap agar tidak terburu-buru, sehingga menimbulkan gangguan pencernaan di banggai. Karena selama ini pemasok yang rutin sudah bagus ya, dan ikan cakalang juga sudah biasa dikonsumsi, tapi kemudian suppliernya diganti, dan rupanya kualitas bahan baku yang diberikan oleh supplier yang baru belum sebagus yang lama, sehingga menimbulkan alergi pada penerima manfaat. Itu beberapa hal yang kita ingin terus lakukan ya, untuk mengawasi dan memberikan arahan agar SOP betul-betul diikuti dan diterapkan dengan sebaik-baiknya. Hari ini ada kurang lebih 600 SPG baru yang operasional. Kami sudah konsolidasikan kemarin agar mereka memulai memberikan pelayanan kepada penerima manfaat dengan maksimal 1.000 penerima manfaat, agar mereka terbiasa terlebih dahulu dengan menjaga SOP yang sudah kita tetapkan. Iya, Prof. Dadan, tapi lantas tindak lanjutnya seperti apa agar tidak terulang kembali? Tadi dikatakan adanya sterilisasi food tray, lalu kemudian ada pemasangan filter air, CCTV terpusat juga, dan ada pergantian terkait dengan vendor tadi dikatakan oleh Prof. Dadan. Lalu bagaimana nanti tindak lanjutnya agar tidak terulang kembali? Ya, untuk SPPG yang mengalami kejadian, kami minta stop dulu sambil dievaluasi secara menyeluruh, kemudian kita investigasi penyebab kejadiannya. Kalau sudah mampu menyesuaikan diri dengan SOP yang ada, termasuk memberikan kepercayaan atau meyakinkan kepada penerima manfaat yang mengalami agar percaya kembali dengan apa yang mereka lakukan, itu baru mereka akan dibuka kembali agar semuanya bisa yakin bahwa program ini akan berjalan. Kemudian secara keseluruhan Badan Gizi sudah membuat keputusan kepala badan terkait dengan aspek sertifikasi, yaitu ada 2 yang dilakukan. Satu SLHS, yaitu sertifikasi layak higienis dan sanitasi ya. Ini untuk aspek higienis dan sanitasi, dan juga untuk keamanan pangan kami juga menetapkan standar HACCP ya, agar penerima manfaat merasa yakin bahwa proses yang dilakukan di SPG itu sangat higienis dan memperhatikan aspek sanitasi, juga makanan yang dikirim itu dalam keadaan baik dan aman dikonsumsi. Dan itu sertifikasi akan kita lakukan secepatnya bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan masing-masing daerah, dan kita ingin lengkapi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Baik, Prof. Dadan, tapi apa prosedur darurat yang diterapkan BGN ketika terjadi kasus keracunan MBG, Pak? Ya, kita melakukan koordinasi intensif dengan pemangku kepentingan di daerah, terutama kepala SPPG sudah harus tahu nomor telepon petugas puskesmas yang setiap saat, dengan Babinsa, dengan Polsek dan lain-lain, agar kalau ada keadaan darurat itu bisa disiapkan dengan seksama, dan kita mengalokkan analisis terkait kejadian-kejadian yang selama ini ada, sehingga kemudian di beberapa daerah itu seperti yang sudah dibicarakan dengan Kementerian Kesehatan kemarin, kita bisa menyiapkan stok obat-obatan yang relevan dengan program makan bergizi gratis. Dari pengalaman yang sudah ada kan sudah bisa tercatat obat-obat apa atau bahan-bahan apa yang dibutuhkan pada saat dalam keadaan darurat, seperti itu.
Ya, Prof. Dadan, ini BGN kan dan Menkes tentunya ada sinergitas. Lalu nanti berbagi perannya seperti apa, Pak? Ya, kalau BGN kan fokus di tugas pokok fungsi melakukan intervensi pemenuhan gizi, evaluasi, mitigasi, monitoring, dan juga hal terkait dengan aspek higienis kita akan lakukan dengan BPOM, kemudian aspek keamanan pangan hasil olahan itu dengan dinas kesehatan, kemudian kualitas SDM yang ada terkait dengan kesehatannya dengan dinas kesehatan, kemudian bahan baku nanti dengan dinas ketahanan pangan, dan kemudian untuk keselamatan SPPG dengan dinas kebakaran. Ketika terjadi kedaruratan, kita juga berkoordinasi dengan erat dengan dinas kesehatan masing-masing dan seluruh unsur yang terlibat dalam aspek kedaruratan di daerah. Baik, Prof. Dadan, kasus keamanan pangan ini membuat trauma bagi anak-anak bahkan orang tua tentunya. Bagaimana BGN memastikan agar anak-anak maupun orang tua tidak trauma dalam mengkonsumsi MBG nantinya? Ya, tentu saja ini kan bagian yang sudah kami sampaikan bahwa setiap kali ada kejadian kan pasti ada yang tersakiti ya. Kemudian setiap kali kejadian pasti ada orang tua yang khawatir. Setiap kali kejadian pasti ada kepercayaan publik yang tergores. Dan oleh sebab itu kita harus bisa meyakinkan bahwa makan bergizi ini betul-betul bermanfaat untuk meningkatkan kualitas SDM, di mana akan dihasilkan anak yang sehat, cerdas, kuat, dan ceria, bukan yang sakit. Dan oleh sebab itu, sesuai dengan petunjuk dan instruksi Presiden, maka di setiap SPPG harus kita lengkapi dengan rapid test untuk menguji kualitas keamanan makanan yang diolah. Ya, Prof. Dadan, jika terjadi evaluasi SPPG terkait melakukan kelalaian ke depannya, itu berarti apa ada langkah hukum dari BGN sendiri ke depannya bagaimana terkait ini? Ya, tentu saja kan kita pasti melakukan check and recheck, kemudian evaluasi, penilaian untuk SPPG yang tidak menerapkan SOP dengan baik. Kita akan peringatkan, kalau ada kejadian kita stop, kita evaluasi. Kalau ada kejadian berulang, kami evaluasi betul untuk SPPG-nya. Karena selama ini sih alhamdulillah ya, setiap kali ada kejadian setelah dievaluasi kemudian lancar. Nah, mudah-mudahan seluruh SPPG sekarang memperhatikan itu, karena tentu saja ini kan juga merugikan bagi para mitra ya. Jadi kalau ada kejadian pasti akan dirugikan karena tidak boleh beroperasi, dan dengan demikian pada saat penghentian insentif juga tidak diberikan. Jadi saya mengajak kepada seluruh yang ada terlibat dalam program makan bergizi, baik itu KSPPG, ahli gizi, akuntan, termasuk para mitra dan relawan, untuk bersama-sama menjaga kepercayaan publik melalui pelaksanaan program makan bergizi yang berkualitas, tepat waktu, dan dapat meningkatkan kesehatan dan pertumbuhan penerima manfaat. Baik, Prof. Dadan, terakhir ya, Prof. Boleh closing statement-nya terkait dengan program MBG ini ke masyarakat? Ya, program makan bergizi gratis ini kan langkah strategik yang dimaksudkan untuk menjamin kualitas SDM Indonesia masa depan. Kita tahu bahwa 60% anak Indonesia tidak memiliki akses terhadap menu dengan gizi seimbang. 60% dari anak Indonesia tidak mampu beli susu, dan pemerintah hadir untuk menyiapkan kualitas SDM Indonesia masa depan, karena mereka yang sekarang ada dalam kandungan, mereka yang sekarang masih balita, mereka yang sekarang dari SD sampai SMA, 20 tahun kemudian mereka akan menjadi tenaga kerja produktif. Nah, kalau kita tidak siapkan dari sekarang, kita khawatirkan tenaga kerja produktif itu berkualitas rendah. Dengan makan bergizi, kita siapkan agar tenaga kerja produktif itulah tenaga kerja produktif yang berkualitas. Dan kemudian selain itu, program ini juga dimaksudkan untuk membangun kemandirian pangan dan ketahanan pangan di masing-masing daerah, karena setiap SPPG akan membutuhkan rantai pasok yang besar, sehingga akan mendukung program pertumbuhan ekonomi di daerah, meningkatkan produktivitas wilayah, dan juga banyak orang yang akan bisa bekerja di program ini. Terima kasih. Baik, Prof. Dadan, terima kasih karena telah bergabung bersama kami di Laporan 8 Siang membahas terkait dengan Asta Cita Presiden Prabowo.